program atau gagasan untuk mengampuni koruptor ini ditujukan kepada keluarga presiden sebelumnya gitu ya. Apa jangan-jangan soal jet pribadi atau soal tambang Medan itu yang kemudian perlu untuk diampuni, untuk diselesaikan. Nggak usah masuk penjara deh biar nggak malu-maluin gitu kan. Selamat malam semuanya. Kasus korupsi di Indonesia bisa dibilang nggak ada liburnya. Bahkan ketika kita semua sedang liburan, para koruptor tetap aja korupsi. Atau setidaknya mereka memikirkan bagaimana caranya untuk korupsi lagi gitu. Ya karena semakin hari modus-modus korupsi di negara kita ini semakin canggih sekali, sehingga pembuktiannya menjadi lebih rumit dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan ketika masalah korupsi di Indonesia nampak nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya, gitu ya. Selalu muncul kasus baru, isu baru, modus baru, gitu ya. Pelaku-pelaku yang baru. Selalu ada penerusnya. Tiba-tiba pemerintah membuat satu terobosan atau gagasan yang sangat-sangat tidak biasa, yakni program pengampunan atau taubat massal kepada para koruptor. Jadi pemerintah berpikir bahwa koruptor ini bisa aja diampuni gitu, selama mereka menyatakan diri taubat, mau mengembalikan uang yang sudah terlanjur mereka curi atau mereka ambil gitu ya. Terus kemudian setelah itu ya sudah dimaafkan dan tidak perlu lagi masuk penjara. Dan itu diatur katanya dalam undang-undang kita, dalam aturan yang kita yakini bersama atau kita sudah sepakati, itu bisa dilakukan oleh presiden, yaitu lewat amnesti ataupun abolisi. Jadi gitu ya, kalau bagi koruptor yang sudah terlanjur masuk, terlanjur di penjara, mereka bisa dibebaskan secara cepat besok atau lusa lewat program amnesti gitu ya. Mereka bisa dibebaskan. Terus kemudian koruptor-koruptor yang masih belum diputuskan bersalah bisa diberikan abolisi, yakni ya sudah perkaranya dianggap selesai, yang penting mereka mengembalikan uangnya. Ya kalau kita mau bicara soal amnesti dan abolisi, ini memang sebelumnya pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, seperti misalkan Habibie. Habibie memberikan amnesti kepada tahanan politik di eranya Pak Soeharto gitu ya. Jadi orang-orang yang dianggap berbeda pendapat atau tidak sepaham dengan Soeharto dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara, itu mereka semua dibebaskan. Tapi ya kita bisa terima itu gitu, karena itu hanya sebatas perbedaan pendapat atau kritik kepada Soeharto atau pemerintah. Jadi kalau mereka kemudian yang menyampaikan kritik ini dibebaskan, itu rakyat tidak dirugikan sama sekali. Tapi kalau korupsi ini kan, ini hal yang berbeda. Dia bukan pilihan politik ini. Ini bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Mereka yang enak-enak, kita yang susah gitu. Lalu soal abolisi juga pernah dilakukan oleh almarhum Gus Dur lewat kelompok Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Jadi mereka ini yang dianggap memberontak kepada negara dan kemudian mau ditindak gitu ya. Itu kemudian diberikan pengampunan, dan itu ya sah-sah saja gitu. Karena masyarakat atau kita itu tidak dirugikan secara langsung. Tapi kalau korupsi, itu yang dirugikan kan benar-benar masyarakat gitu, rakyat kita semua yang bayar pajak gitu. Ya pajak apapun kan kita bayar gitu kan. Jadi ya negara ini, pemerintahan kita itu bisa kemudian memimpin dan membuat kebijakan-kebijakan, mereka mendapatkan fasilitas yang begitu mewah dengan pengamanan, dengan mobilnya, dengan rumah dinasnya, dengan anggaran-anggaran yang sangat fantastis itu kan bahasa lainnya sumbangan dari masyarakat Indonesia yang berjumlah ratusan juta orang ini. Makanya kemudian terkumpullah uang sekitar 1.800 triliun rupiah, itu dari 200 juta orang. Nah, dari 1.800 triliun ini yang kemudian dikorupsi oleh para koruptor atau pejabat-pejabat kita, aneh rasanya kalau kemudian yang mencuri uang hasil gotong royong kita lewat bahasa pajak itu kemudian mau diampuni oleh pemerintah itu sendiri. Ini kan jadi kayak nggak apa-apa korupsi, nanti kalau ketahuan tobat aja lah.
Ya kalau kita melihat bagaimana ide atau gagasan ini awalnya dimunculkan, itu diucapkan pertama kalinya setahu saya oleh Presiden Prabowo. Yang awalnya saya pikir itu cuma omon-omon lah gitu ya, itu cuma omong kosong aja, itu cuma buat sekedar apa namanya hiburan atau mungkin juga keselip lidah Pak Prabowo gitu ya, karena semakin semangat, semakin menggelora sebagai presiden, saking semangatnya gitu ya, makanya kemudian sampai muncul soal ide atau gagasan kita ampuni aja, nggak harus dipenjara. Tapi ternyata belakangan rencana ini semakin serius karena kemudian sudah direspon oleh Yusril Iza Mahendra dengan sangat-sangat serius responnya gitu ya, bahwa bahasa Pak Prabowo, kata Yusril gitu ya, seperti siapa yang tobat dan mengembalikan hasil curian akan dimaafkan, adalah cara yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Oke guys, nggak ngerti nih pesannya seperti apa gitu kan. Pesan yang efektif bagi masyarakat, orang yang koruptor diampuni asalkan mengembalikan. Apa coba pesan yang mau disampaikan kepada kita? Itu kan jadi kayak membenarkan aksi kasus korupsi di Indonesia gitu. Yang kalau ketahuan udah minta maaf, kembalikan, selesai gitu. Kalau nggak ketahuan ya tetap mereka tetap jadi pejabat yang kaya raya. Bahwa menurut Yusril ini perlu pendekatan baru gitu ya, saya setuju, saya sangat-sangat setuju, perlu adanya pendekatan baru karena kasus korupsi di Indonesia ini ya terjadi terus-menerus gitu. Ada yang ditangkap, ya tetap aja koruptor ada terus gitu, nggak ada kapoknya. Perlu ada pendekatan baru. Tapi kalau dengan cara yang seperti ini, memberikan pengampunan atau taubat massal kepada koruptor, jangan-jangan semakin banyak kasus korupsi. Ya karena kalau yang sebelumnya itu takut-takut, coba kalau ketahuan nanti minta maaf aja gitu kan. Ya kita setuju juga soal pemulihan aset gitu ya, pemulihan aset, terus kemudian kesadaran pelaku, katanya ini bukan sekedar untuk penghukuman kepada pelaku, saya setuju semuanya itu. Tapi kan kita sulit untuk membayangkan bagaimana caranya untuk membuat para koruptor ini jera atau tidak melakukannya lagi kalau kemudian diampuni. Ya beda misalkan kalau program pengampunan ini dilakukan, oke sekarang kita melakukan pengampunan kepada koruptor, siapapun yang pernah korupsi silahkan mengaku, kembalikan uangnya, dan setelah ini kita akan terapkan satu metode atau sistem baru bagi siapapun yang melakukan korupsi akan dihukum mati misalkan. Itu mungkin untuk kemudian kita setuju dengan langkah-langkah itu. Tapi kalau programnya hanya sebatas memberikan taubat massal dengan alasan pendekatan yang baru atau tidak sekedar penghukuman, saya bingung gitu bagaimana nasib negara kita ke depan kalau kemudian penanganan kasus korupsinya jadi semakin memaafkan, penuh maaf. Dan setahu saya ini bukan pilihan yang harus hanya boleh salah satunya gitu ya. Pendekatan baru oke, saya setuju, pemulihan aset kita juga setuju, kemudian kesadaran bagi para pelaku saya juga setuju. Tapi kan juga perlu adanya penghukuman gitu. Kan bisa aja semua elemen ini dilaksanakan dalam satu zaman yang sama gitu. Jadi ya asetnya kita ambil, terus kemudian pelaku diberikan pendekatan yang baru, pemahaman yang baru, disadarkan, tapi juga kemudian dihukum juga, dipenjara juga gitu. Kan bisa aja. Kenapa hanya memilih salah satunya? Supaya uangnya dikembalikan, terus kemudian ini nggak dihukum misalkan. Kenapa harus salah satunya kalau misalkan bisa dua-duanya? Dan sebelumnya kan memang sudah ada usulan agar adanya undang-undang perampasan aset gitu ya. Jadi ya sebenarnya itu kan bisa dilaksanakan secara bersamaan gitu. Dan selain itu koruptor-koruptor yang ditangkap dalam beberapa tahun terakhir ini kalau kita perhatikan, itu mereka kan nggak banyak yang kemudian menangis, sedih, dan merasa bersalah. Enggak. Sebagian mereka merasa terzolimi atau rata-rata merasa terzolimi. Dan ketika masuk ke penjara pun enjoy-enjoy aja mereka, itu kayak lagi liburan. Kayak lagi cuti, nggak jadi pejabat, jadi koruptor dulu deh gitu kan. Ini kan banyak seperti itu. Jadi aneh kalau kemudian pemerintah mau bikin program tobat massal atau pengampunan kepada koruptor, sementara koruptornya sendiri kebanyakannya tidak merasa bersalah. Bagaimana mungkin kita memberikan maaf kepada orang-orang yang nggak ngerasa bersalah? Gimana kalau mereka nggak ngerasa bersalah kok?
Tapi di luar itu semua, dengan ide atau gagasan program pemerintah yang baru ini, saya juga bertanya-tanya, sebenarnya ini tuh buat siapa ya gitu ya? Apa ini seharusnya gitu ya, pemerintah, presiden itu kan memikirkan rakyatnya, memikirkan kita gitu kan. Tapi dengan adanya program pengampunan atau tobat massal kepada koruptor, itu kan jadi kayak nggak mikirin kita semua gitu. Masyarakat yang selama ini dirugikan karena mereka wah susah payah tuh bayarin pajak gitu ya, apapun lah gitu kan, rumah, kendaraan, penghasilan, semuanya bayar gitu ya. Terus kemudian di tengah upaya kita yang sangat luar biasa untuk membayar tepat waktu, tiba-tiba dikorupsi dan kita marah gitu ya. Tapi sekarang korupsinya mau diampuni. Kita kan jadi bingung, ini sebenarnya pemerintah maunya gimana, maunya apa sih gitu. Kok malah memikirkan koruptor, kok nggak mikirkan kita rakyatnya. Dan ya sebenarnya siapa sih yang mau yang mau ditarget dari program pengampunan koruptor ini gitu. Ya karena kalau saya lihat secara logis, ini sangat nggak masuk akal. Bagaimana caranya mau dilakukan program pengampunan koruptor? Kan ya untuk apa gitu? Kalau misalkan yang korupsi hanya rakyat biasa seperti Harvey Muiz, ya udah kasusin gitu ya, tangkep, ya udah penjara, selesai gitu. Kalau misalkan yang korupsi ya kader-kader ya receh-receh lah gitu ya. Yang paling topnya pun sekjen partai gitu kan. Paling yang korupsi ya kader-kader di bawah gitu kan. Ya udah mereka tangkep aja gitu. Dan itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Nah, dengan adanya program pengampunan massal kepada para koruptor di negara kita ini, itu kan jadi kayak ada satu kasus yang khusus sekali. Kayaknya gitu ya, saya mengimajinasikan, kayaknya ini ada sekelompok orang yang kemudian melakukan tindakan kasus korupsi, datanya sudah tersebar di mana-mana, dan kemudian itu sulit untuk kemudian diakhiri atau ditutupi. Karena banyak orang yang sudah tahu gitu ya. Apa kemudian pengampunan massal ini ditujukan kepada kelompok mereka? Kelompok orang-orang yang mungkin orang penting gitu ya, mungkin keluarga presiden sebelumnya gitu kan. Yang perlu untuk dilindungi, karena aneh gitu. Presiden sampai repot-repot untuk membuat satu gagasan memaafkan koruptor, itu kan nggak biasa gitu. Ya buat apa gitu? Ya kalau misalkan soal uang misalkan gitu ya, supaya uangnya kembali. Yang terbukti untuk kasus-kasus korupsi di Indonesia yang ditangkap sama KPK itu secara total nggak seberapa tuh. Ini kalau malah diampuni, ya semakin banyak yang korupsi gitu. Atau jangan-jangan ada satu kasus besar yang kemudian dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi kita gitu ya. Terus kemudian ya ini harus dilindungi. Apa ada skenario yang seperti itu? Ya kalau kita mengacu kepada keluarga presiden sebelumnya gitu ya, seperti misalkan keluarga Pak Jokowi, itu kan banyak sekali kasus-kasusnya, mulai dari jet pribadi, Blok Medan, tambang Blok Medan gitu ya. Itu kan sudah disampaikan oleh banyak pihak dan kemudian rasanya sulit untuk dibantah. Sesulit judi online gitu ya, sulit untuk dibantah bahwa itu tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang melindungi. Sulit untuk kemudian kita terima logika yang tidak menyatakan seperti itu. Apakah jangan-jangan gitu ya, kasus program atau gagasan untuk mengampuni koruptor ini ditujukan kepada keluarga presiden sebelumnya gitu ya? Apa jangan-jangan soal jet pribadi atau soal tambang Medan itu yang kemudian perlu untuk diampuni, untuk diselesaikan? Nggak usah masuk penjara deh, biar nggak malu-maluin gitu kan? Apa mengarah ke sana? Atau jangan-jangan soal masalah judi online? Ya karena soal masalah judi online, ketika kemarin Budi Aris sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, nampaknya memang kasus judi online ini sudah menyebar atau menjangkau banyak pihak. Tidak hanya level menteri nampaknya, tapi sudah banyak sekali gitu. Apakah program pengampunan bagi para koruptor ini ditujukan kepada para pelaku judi online gitu? Supaya diampuni dan dianggap selesai gitu kan? Apa mengarah ke sana? Ya kalau memang mau diarahkan ke sana, terbuka saja gitu. Amnesti kepada para pelaku judi online. Spesifik aja. Jangan kemudian dibuat umum. Seolah-olah semua kasus korupsi mau diampuni.
Itu kan menjadi sangat-sangat kontroversi sampai hari ini gitu. Jadi ya repot rasanya kalau ini tidak dijelaskan maksud dan tujuannya apa. Tapi saya curiga ya kedua hal tadi. Apakah ini mengarah kepada keluarga Presiden Jokowi atau ini untuk menyelesaikan masalah judi online yang juga menjangkau orang-orang top di atas menteri bahkan gitu. Jadi ya mungkin perlu program yang seperti itu supaya beberapa pihak tidak kemudian perlu dipenjara dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena kalau sudah terbukti dan kemudian data-data yang dilakukan oleh pihak kepolisian hari ini sudah terkumpul sedemikian banyaknya, ya maka para pelakunya itu nampaknya sudah akan bersiap dipenjara dalam waktu yang lama. Apakah program ini ditujukan untuk mereka? Tapi ya kembali lagi gitu, apa untungnya bagi kita? Kalau misalkan gitu ya kasus judi online itu kemudian mau diselesaikan dengan cara yang seperti ini dan setelah ini dipastikan nggak ada lagi, ya kita bisa pertimbangkan itu gitu. Mungkin kita bisa berpikir lah, ya enggak ya. Tapi kalau nggak ada disebutkan spesifik ini untuk masalah atau kasus yang mana, kita kan jadi bingung gitu. Seolah-olah kasus korupsi di Indonesia ini ya dianggap jadi nggak ada. Kalaupun ketahuan tinggal tobat, selesai semuanya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.